Gita Masayu dengan NIM 2351203071111006 kelas A5 Psikologi Disabilitas. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai satu jenis disabilitas, yaitu disabilitas tunadaksa. Kita akan memulai membahas dari definisi, klasifikasi, karakteristik yang sering tampak, serta hambatan yang biasanya dialami oleh penyandang disabilitas tunadaksa dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya setelah kalian menonton video ini dapat memiliki pemahaman yang lebih baik dan bisa memberikan dukungan yang tepat bagi mereka. Yuk disimak! Nah, pertama, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu tunadaksa. Tunadaksa memiliki pengertian yaitu individu yang terbatas atau tidak mampu secara fisik atau masalah kesehatan lainnya dalam menjalankan fungsi tubuh dan berdampak pada terganggunya kegiatan belajar atau sekolah sehingga membutuhkan pelayanan, pelatihan, peralatan atau material atau fasilitas khusus. Tunadaksa adalah kondisi ketika seseorang mengalami gangguan atau kelainan pada fungsi gerak atau struktur tubuh, biasanya pada tulang, otot, sendi, atau sistem saraf. Kondisi ini dapat terjadi sejak lahir, misalnya karena kelainan perkembangan, cerebral palsy, atau polio, atau muncul kemudian karena kecelakaan, cedera, atau penyakit tertentu. Penting untuk dipahami bahwa tunadaksa tidak berkaitan dengan kemampuan intelektual. Seseorang individu tunadaksa tetap bisa memiliki kemampuan berpikir, belajar, serta berprestasi sama baiknya dengan orang lain. Yang membedakan adalah adanya hambatan dalam bergerak atau mengontrol anggota tubuh. Namun, terdapat klasifikasi tunadaksa, yakni oleh Mangunsong tahun 2016, yang mana terdapat dua klasifikasi. Yang pertama SLBD, disebabkan karena penyakit polio sehingga mengalami ketidaknormalan dalam fungsi tulang, otot-otot, namun tetap berkemampuan normal. Yang selanjutnya ada SLBD1, yaitu sejak lahir atau cerebral palsy sehingga mengalami hambatan jasmani karena tidak berfungsinya tulang, otot sendi, dan syaraf serta IQ yang di bawah normal. Nah, selanjutnya terdapat klasifikasi berdasarkan tipe gerakan. Yang pertama yaitu ada spasticity, yaitu kekuatan otot-otot yang berlawanan muncul, yaitu kontraksi otot-otot kaku dan tiba-tiba susah melakukan gerakan, bagian bawah tubuh menggunting karena kontraksi otot, gerakan refleks dari lengan dan jari-jari. Yang kedua yaitu terdapat atetesis, yaitu gerakan tidak terkontrol, tidak biasa atau memelintir, di mana otot tegang, leher kaku, mulut terbuka, lidah tidak terkontrol, berjalan tidak berirama, sering jatuh seperti tersandung, kata-kata datar, gerakan otot wajah yang tidak sengaja. Yang ketiga yaitu terdapat ataksis, yaitu luka pada pusat koordinasi atau SSP cerebellum sehingga terlambat dalam bereaksi, yang mana gerakan tidak stabil, berjalan dengan langkah tinggi, mudah jatuh, mata tidak terkoordinasi, terlambat dalam merespon pertanyaan. Dan yang terakhir terdapat kombinasi dari ketiga jenis tersebut. Setiap penyandang tunadaksa memiliki kondisi yang unik, namun ada beberapa karakteristik umum yang sering terlihat, seperti yang pertama, kesulitan mobilitas, yaitu kesulitan berjalan atau tidak dapat berjalan sama sekali, menggunakan alat bantu seperti kursi roda, tongkat, walker, atau prostetik. Pergerakan
yang terbatas atau lambat. 2. Yaitu gangguan motorik halus atau motorik kasar, yaitu sulitnya dalam mengontrol koordinasi tangan atau kaki, otot kaku atau spastis atau justru terlalu lemah, gerakan tubuh yang tidak stabil atau tidak terkoordinasi. Yang ketiga, yaitu ketidakseimbangan postur tubuh, bentuk tubuh yang tidak simetris, sulit mempertahankan keseimbangan ketika berdiri atau duduk, kesulitan mengubah posisi tubuh secara mandiri. Yang keempat, yaitu kelelahan lebih cepat. Karena fungsi tubuh tertentu bekerja lebih keras dan tidak efisien, penyandang disabilitas tunadaksa biasanya mudah merasa lelah meskipun aktivitasnya sederhana. Perlu digarisbawahi bahwa karakteristik ini berbeda-beda, tergantung penyebab tunadaksanya. Ada yang ringan, ada yang berat, dan tidak semuanya tampak secara kasat mata. Kemudian, saat membahas tunadaksa, kita perlu melihat hambatan yang mereka temui bukan hanya dari kondisi tubuhnya, tetapi juga dari lingkungan. Beberapa hambatan itu diantaranya, yang pertama, hambatan mobilitas fisik. Gedung atau fasilitas umum tidak aksesibel, tangga tanpa rem, trotoar rusak, atau ruang kelas yang sempit. Selanjutnya, transportasi umum yang tidak ramah kursi roda. Hambatan inilah yang sering membuat aktivitas sederhana menjadi sulit, bukan semata kondisi fisiknya. Kedua, yaitu hambatan komunikasi sosial. Lingkungan sosial yang kurang memahami kondisi mereka. Ada yang berbicara terlalu cepat, menatap tidak nyaman, atau memberikan bantuan tanpa meminta. Kurangnya pemahaman dapat membuat interaksi terasa canggung. Yang ketiga, hambatan pendidikan atau pekerjaan. Ruang kelas tidak aksesibel, kegiatan olahraga atau praktik tertentu tidak disesuaikan, kemudian kesempatan kerja kadang terbatas karena stereotip bahwa tunadaksa tidak mampu. Yang keempat, hambatan psikologis dan emosional. Merasa minder atau tidak percaya diri karena stigma. Persepsi masyarakat yang meremehkan kemampuan mereka, terbatasnya ruang untuk mengekspresikan diri atau berpartisipasi penuh. Jadi, hambatan terbesar bukan hanya kondisi tubuh, tetapi lingkungan juga yang belum inklusif. Nah, sekarang aku mau nanya deh, apa yang ada di benak kalian ketika kalian berinteraksi atau bertemu dengan orang yang disabilitas tunadaksa? Apakah kalian cenderung merendahkan atau bahkan mendiskriminasi? Nah, maka dari itu, saya ingin menekankan hal penting. Kita tidak boleh merendahkan, mengejek, atau mendiskriminasi penyandang disabilitas tunadaksa dalam bentuk apapun. Mereka memiliki hak, kesempatan, dan martabat yang sama seperti orang lain, seperti kita semua. Perlakuan diskriminatif tidak hanya menyakiti, tetapi juga bisa menghambat mereka untuk berkembang. Yang seharusnya kita lakukan adalah yaitu memberikan ruang aman, bersikap empati, membantu hanya ketika diminta. Kenapa? Karena banyak penyandang tunadaksa sudah mandiri dan terbiasa melakukan aktivitas dengan caranya sendiri. Jika kita langsung membantu tanpa izin, itu bisa terkesan seperti menganggap mereka tidak mampu, padahal tidak begitu. Serta memastikan fasilitas dan lingkungan kita lebih aksesibel bagi semua. Nah, jadi itu tadi penjelasan mengenai disabilitas tunadaksa. Mulai dari definisi, klasifikasi, karakteristik yang sering muncul, hingga bahkan hambatan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Semoga penjelasan ini dapat membuka wawasan kita dan menumbuhkan kepedulian, empati terhadap lingkungan yang lebih ramah bagi penyandang disabilitas. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.